Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala kebaikan dan puji milik Allah Rabbul Alamin, yang Rabb yang Maha Esa, dan kita bersalawat untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam juga tercurah untuk keluarga beliau yang suci, para sahabat yang mulia, para sahabat beliau radhiyallahu anhum, dan siapapun yang sudi mengikuti jalan mereka sampai hari pembalasan. Bapak dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmatnya kita bisa bertemu kembali untuk membaca satu atau beberapa ayat dari Al-Qur'an Al-Karim. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan ya untuk mengambil faedah-faedah yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan di dunia dan modal untuk pulang ke akhirat kelak. Malam ini, insya Allah, dengan taufik daripadanya, kita akan membaca surah Al-Jathiyah di bagian ayat-ayat terakhir. Ya, surah Al-Jathiyah, ayat terakhir. Kita mulai dari ayat 32 ya. Ayat 32. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dikatakan inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Janji Allah adalah benar. Baik. Kemudian dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya. Baik, di sini ada dua, janji Allah satu, yang kedua hari berbangkit. Qultum ma nadri mas-sa'ah, justru kalian niscaya kalian menjawab, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Ya. Dan tidak lain, dan kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak meyakininya. Baik. Ayat ini Bapak yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, masih siap uslub bahasanya atau siyaqul kalam masih berputar tentang khitab terhadap orang-orang Arab jahiliyah, di mana mereka sebahagian mereka atau mungkin sebagian besar mereka tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Maka Allah mengatakan di sini wa idza, dan apabila qila inna wa'dallahi haq, dikatakan. Nah, tentu dikatakan di sini siapa yang mengatakan? Tentu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa belum? Dengan wahyu. Karena nama Nabi SAW ketika beliau berdakwah pasti sesuai dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidaklah berbicara sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan beliau. Akan tetapi beliau hanya berbicara, beliau tidak berbicara melainkan dengan wahyu yang telah diberikan kepada beliau. Baik. Maka apa yang dikatakan, poin yang dikatakan oleh Nabi SAW atau yang diserukan kepada mereka, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Janji Allah teman-teman, ya, janji baik yang diutamakan adalah janji berupa jaminan atau balasan kebaikan atas orang-orang yang berbuat baik, ataupun sebaliknya ancaman terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan, maka janji Allah adalah pasti benar. Dan janji Allah tertulis di dalam Al-Quran. Jadi semua yang Allah janjikan di dalam Al-Quran pasti akan kita temui. Dan semua yang dijanjikan oleh Nabi kita yang mulia SAW pasti akan kita temui. Ya, pasti akan kita temui, apapun bentuknya. Oleh karenanya, dari penggalan yang pendek ini saja kita sudah bisa mengambil faedah atau bisa kita mengamalkan ayat ini. Apa itu? Membenarkan seluruh janji yang Allah sebutkan kepada kita melalui wahyu. Imma minal Quran wa imma minas sunnah as-sahihah. Jadi janji yang Allah sebutkan itu pasti benar. Ya, kenapa? Karena Allah
tidak mungkin mendustai janjinya. Karena dalam banyak ayat disebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mendustai janjinya. Kalau manusia, Pak, kalau manusia memberikan janji kepada kita, ya, eh, apa namanya, akan memberikan ini dan itu, ya, bisa jadi janji-janji yang diberikan kepada kita ada kalanya ditepati dan tidak jarang justru diingkari, ya, justru dipungkiri. Ini banyak manusia. Kenapa? Manusia lemah. Manusia terkadang disusupi oleh keraguan, disusupi oleh apa keyakinan yang lemah, disusupi oleh apa? Oleh apa namanya penyakit hati dan segala macamnya. Ini manusia. Adapun Allah SWT ini tidak layak baginya. Makanya Allah mengatakan innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mendustai janjinya. Apa saja janji yang disebutkan termasuk kepada para nabi. Apa yang Allah janjikan kepada para nabi di masa mereka diutus, maka Allah pasti memenuhinya. Seperti Nabi SAW pernah dijanjikan oleh Allah akan beliau akan berjaya. Umat ini akan menguasai 2/3 dunia. Bahkan dunia ini, semua bumi ini pernah diperlihatkan kepada Nabi SAW. Diperlihatkan seluruh bentuk bumi ini, kemudian umat beliau akan sampai kepada seluruh penjuru dunia menyebarkan agama Allah. Dan itu pasti, dan itu sudah dilakukan atau sudah ditempuh oleh Nabi dan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian seperti janji yang lain bahwasanya akan ini yang sudah terjadi, ya, maksudnya seperti pernah dijanjikan latustaftahu al-Qustantiniyah, akan dibukanya Konstantinopel. Itu pernah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah janjikan dan menjanjikan itu kan perkara gaib yang akan terjadi, belum terbuka di masa Nabi. Konstantinopel kalau sekarang mana ya? Di mana Konstantinopel sekarang? Istanbul. Istanbul, Turki berarti ya? Ya, Turki. Turki. Dan karena Turki itu dulu dikuasai oleh oleh penguasa Bizantium. Ya, dan itu mereka memiliki benteng yang sangat kokoh sekali. Nah, namun Nabi SAW pernah mengabarkan itu akan dibuka nanti suatu saat oleh umatku. Iya, fala ni'ma jaishuhu, yaitu pemimpin perang yang paling baik adalah pemimpin itu. Kapan itu terbuka? Ya, kemarin di masa Muhammad Al-Fatih. Dan itu terjadi. Ya, Nabi SAW telah mengabarkan perkara gaib, dan itu Nabi membicarakan dalam hadis, tak mungkin beliau berbicara nafsu. Pasti beliau berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu. Kata bukti. Atau Nabi SAW ketika perang Khandaq, beliau memukul batu yang sangat besar, ya, dengan pukulan yang sangat kencang, kemudian memercik di sana itu keluar api, dan beliau digambarkan oleh Allah SWT dibayangkan oleh Allah SWT bahwasanya umat beliau akan menaklukkan Romawi, dan itu terjadi di masa para sahabat seperti Khalid bin Walid, di masa Amr bin As, di masa di masa Al-Qa'qa bin Amir At-Tamimi, Persia dibuka dan segala macamnya. Semua ini janji yang pernah dijanjikan kepada Nabi SAW di masa mendatang, namun itu telah terjadi ketika beliau telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Ini janji kepada para Nabi. Apatah lagi janji-janji yang akan terjadi di masa depan. Baik itu berupa informasi akhir zaman, apa yang akan diperoleh oleh manusia kelak di alam kubur, di alam akhirat, semuanya janji itu adalah pasti dan benar. Baik. Kemudian berikutnya, wasa'atu la raiba fiha. Ya, wasa'atu la raiba fiha. Adapun hari akhirat atau hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ini maksudnya wuqu'u al-qiyamah haqqun. Bahwasanya kejadian hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan. Kenapa? Karena ini adalah Inilah ketetapan ilahi, dan tidak ada yang mendustainya kecuali dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang meragukannya kecuali dia keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan teman-teman, kalimat wa inna wasa'atu la raiba fiha. Di sini ada faedah masalah qiraat disebutkan oleh para ulama. Perhatikan sebentar. Baik, berkata Syekh Bakar Al-Jazairi, ya, rahimahullahu taala, ketika menyebutkan ayat ini, wa idza qila inna wa'dallahi haqqun, ya, bahwasanya inna wa'dallahi haqqun. Wa'da ini dalam bentuk mansub, ya, karena datang dengan dengan didahului oleh inna. Dan inna adalah menansabkan isim yang datang
setelahnya, ya. Taib. Kemudian eh, eh, adapun al-Imam, sebagian bacaan yang lain seperti al-Imam Hamzah, ya, beliau membaca bukan di sini, tidak dibaca dengan sa'atu. Kalau ayat kan, kalau kita riwayat Hafaz dari Asim, Imam Asim bacaan kita Pak, kan wasa'atu, ya Pak. Adapun Imam Hamzah dalam qiraat lain beliau membaca wasa'ata. Wasa'ata. Apa bedanya Pak? Bedanya adalah kalau dibaca dengan wasa'atu berarti dia mubtada. Berarti dia apa? Mubtada, kalimat baru. Ya, jadi wa idza qila lahum inna wa'dallahi haqqun, ya. Dan ini kalimat yang sempurna. Kemudian dimulai dengan kalimat baru, inna wa apa? Wasa'atu la raiba fiha. Berarti wasa'atu sebagai mubtada. Ya, la raiba fiha sebagai khabarnya. Paham? Baik. Tapi kalau dibaca dengan wasa'ata, dengan bacaan yang lain, qiraat yang lain, maka dia bermakna taukid, yaitu penekanan daripada inna. Jadi dia atof kepada inna, yaitu wa idza qila inna wa'dallahi haqqun wa inna as-sa'ata, seakan-akan seperti itu. Maka dia berbaris di atas. Paham? Nah, faedah yang apa faedahnya teman-teman? Menunjukkan as-sa'ata, kalau dibaca as-sa'ata, maka dia akan bermakna penekanan, yaitu datang dari inna. Karena inna bermakna apa? Taukid, ya. Inna bermakna taukid, yaitu penekanan, bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pasti benar-benar akan terjadi, tidak ada keraguan padanya, ya, tidak ada keraguan padanya. Demikian penjelasan daripada Al-Imam Al-Baghawi. Maaf tadi ya, saya keliru. Imam Al-Baghawi menjelaskan demikian masalah qiraat dalam ayat ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Jadi dua dua penjelasan ini disampaikan pada mereka. Pertama, janji Allah adalah benar. Kemudian yang kedua, hari kiamat itu adalah sesuatu yang tidak ada keraguan padanya. Nah, apa jawaban mereka, teman-teman? Apa jawaban orang-orang Arab jahiliyah dahulu? Ya, mereka mengatakan, kultum ma nadari mas-sa'ah. Ya, justru kalian menjawab dengan apa? Kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Coba, ini jawaban yang apa, Pak? Jawaban yang benar-benar ngeles. Pengen lari dari sebuah pernyataan dan kebenaran. Pernyataan yang hak dan kebenaran. Ini mereka tidak ingin tahu dengan apa? Kebenaran. Sehingga mereka ngeles mengatakan, oh apa itu hari kiamat? Ya, soalnya kami tidak tahu itu apa hari kiamat. Ya, ini menunjukkan mereka sombong. Harusnya Pak, kalau bagaimana kita tidak tahu tentang suatu perkara, maka kita akan menjawab, oh apa itu hari kiamat? Harusnya jawaban demikian. Sehingga kita ada keinginan dari pertanyaan, mulailah ilmu, mulailah pengetahuan. Oh itu Pak, apa itu Pak? Nah, gitu. Oh yang Anda maksud, apa yang Anda maksud itu? Tolong lebih jelas beri penjelasan kepada saya. Ini menunjukkan orangnya tawadhu dan dia ingin mencari kebenaran, mencari pengetahuan. Adapun orang yang seperti ini, dia mengatakan, mana dari masa? Oh kami tidak tahu itu apa hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Ya, ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang sombong, ya, menunjukkan mereka orang-orang yang sombong. Kemudian kata mereka, inna dhunnu illa dhanna. Perhatikan teman, ini statement pendek ini. Sungguh kami tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Jadi mereka, perspektif mereka dalam keyakinan mereka, hari kiamat itu hanya semacam sesuatu yang halusinasi. Iya, orang yang kayak mimpi terbangun di pagi hari. Kayak gitu, Pak. Mimpi di siang bolong. Ini mereka menganggap apa? Sesuatu yang prasangka saja. Oh, itu cuma dugaan saja. Itu kan persangkaan saja. Entah benar entah tidak. Nah, ini namanya dhon, Pak. Dhon. Ya, ada namanya dhon. Itu apa? Sebuah pernyataan yang kebenarannya itu mungkin sekitar 50% lah. Itu dhon namanya. Dia tidak tahu pasti apakah ini akan terjadi atau tidak. Itu disebut dengan dhon. Oleh karenanya, di sini mereka meyakini hari kiamat itu dhon bagi mereka. Mereka hanya dugaan saja. Kalaupun ada Nabi Muhammad mengatakan ada hari kiamat, mereka mengatakan, oh itu hanya dugaan saja. Tahiyan tanda. Itulah bahasa kitanya, Pak. Lebih kurang ya. Entahiyan tanda. Dugaan saja. Jadi mereka menerima sebuah pernyataan tentang akidah, perkara yang akan terjadi di masa depan, mereka mengatakan itu hanya dugaan saja. Ya, dhon. Ya, kami hanya menduga saja. Baik. Kemudian kata mereka, wa ma nahnu bimustaiqinin. Sesungguhnya kami ya dan kami pun ya sekali-kali tidak meyakininya. Mustaiqinin itu orang-orang yang tidak meyakini, apa orang-orang yang mereka tidak meyakininya. Perhatikan teman-teman, ada faedah tadi yang saya baca dari
kalimat apa mustaiqinin ya. Kalimat mustaiqinin. Mustaiqinin ini menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau Al-Muyassar ya atau Aisarul Tafasir, kata beliau hadhil jumlatu ta'kidun li jumlati inna dhunnu illa dhanna. Kalimat wa ma nahnu bimustaiqinin yaitu kami tidak meyakininya. Maksudnya ini penjelasan lebih lengkap yaitu penekanan bahwasanya dari kalimat inna dhunnu illa dhanna. Kami cuma menduga-duga saja. Itu kami tidak yakin. Nah, gitu, Pak. Ya, ini penekanan. Nah, kata beliau wasin wata fi bimustayqinin, kalimat huruf sin dan huruf ta pada kalimat mustayqinin bimustayqinin itu adalah lil mubalaghah. Itu adalah tambahan, Pak. Ya. Menunjukkan dia adalah maknanya lil mubalaghah, ya, fi adami husulil fi'il. Kata beliau, al-mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Yaitu sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang bersangatan menunjukkan mereka tidak berbuat kebaikan apapun untuk persiapan hari kiamat. Menunjukkan mereka bimustaiqinin, kami tidak yakin. Ya. Hal itu ditunjukkan oleh mereka tuh perbuatan mereka yang terlalu berlebihan. Tidak ada satupun persiapan kebaikan untuk menyongsong hari pembalasan. Nah, ini maknanya, Pak. Menurut siapa? Menurut Syekh Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Baik. Inilah keyakinan, Pak, orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Mereka memang untuk masalah hari kiamat ini, sebahagian besar mereka memang tidak yakin. Mereka tidak yakin dengan hari kiamat. Baikkah itu dengan dugaan ataupun dengan keyakinan yang pasti, ya. Dan mereka memang tidak ingin terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu bergelimang, sudah terlalu jauh jatuh ke dalam kemaksiatan dan terus-menerus di atas kemaksiatan. Baik itu kemaksiatan berupa kesyirikan ataupun kemaksiatan mendustai para nabi, ataupun kemaksiatan berupa kezaliman kepada manusia. Ya, praktek riba, praktek perzinaan, praktek minum khamar dan segala macamnya, judi, undi nasib dan segala macamnya, ini telah mereka lakukan terlalu mendalam. Ya, bergelimang dalam itu dan mereka sulit untuk bangkit. Ya, mereka sulit untuk bangkit. Baik. Faedah juga yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya ini menjelaskan kepada kita untuk urusan keyakinan memang tidak boleh kita dasarkan dengan praduga. Tidak boleh kita kita ambil keyakinan dengan fondasi persangkaan dan pradugaan. Ya, ini boleh, Pak. Yang benar adalah untuk urusan keyakinan karena ini sakral, ya, berkaitan dengan urusan agama, maka keyakinan mesti dibangun di atas ilmu, di atas petunjuk ilmu dan wahyu. Ini pasti, tidak boleh tidak. Ya, salah satu dalilnya ini, Pak. Karena orang-orang itu mereka tidak meyakini hari kiamat karena mereka menduga. Jadi mereka bangun keyakinan adanya hari kiamat di atas perdugaan saja. Nah, mereka memang tidak mau belajar, tidak mau menerima wahyu sebagai fondasi akidah mereka. Baik. Kemudian dalil menunjukkan bahwasanya urusan akidah ya memang tidak bisa dibangun di atas di perdugaan, mesti dengan ilmu adalah hadis dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW, dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW menjelaskan tentang ketika mayat ditanya di dalam kubur tentang 3 perkara, maka orang muslim yang ditolong oleh Allah, mereka akan menjawab, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Wa ma dinuk, apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa man huwa nabiyyuk, siapa nabi yang diutus kepadamu? Nah, maka dia akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaifa tadri, ya, bagaimana engkau mengetahui hal itu? Maka dia menjawab, qara'tu kitaballah, aku membaca kitabullah dan aku aku beriman kepada apa yang di dalamnya. Berarti apa, Pak? Kita baca Al-Qur'an ini sebagai pondasi akidah kita. Sebagai pondasi akidah kita. Kalau ditanya orang tentang hari kiamat, mana dasar Anda meyakini adanya hari kiamat terjadi? Kita sudah bisa sebutkan ini, Pak. Salah satu ayat menjelaskan tentang hari kiamat ada di surat Al-Jathiyah. Ada di surat Al-Jathiyah. Demikian juga keyakinan yang lain. Berarti kita baca Al-Quran untuk kita imani sehingga kita berakidah dengan petunjuk wahyu, bukan perdugaan. Karena akidah yang dibangun di atas perdugaan dijamin dia salah. Dijamin dia salah. Dan akidah yang dibangun di atas persangkaan, maka akidah itu tidak diterima. Akidah itu tidak diterima. Ini sebagaimana penjelasan Syekh Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Baik. Kemudian ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala,
Waqila, afwan, kata Allah, wa badalahum sayyi'atu ma amilu, dan nyatalah bagi mereka ya keburukan-keburukan dari apa yang telah mereka lakukan dulu di masa di dunia. Artinya apa? Ini konteksnya di hari akhirat nanti. Kalau ayat yang 32 tadi di mana konteksnya? Di semasa hidup di dunia, di semasa Nabi SAW. Adapun ayat 32, 33 ini konteks sudah di akhirat nih. Di mana konteksnya Pak? Di akhirat. Kata Allah pada dengan wa badalahum sayyi'atu ma'amilu, dan teranglah bagi mereka, nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang telah mereka lakukan dahulu semasa di dunia. Jadi kan di antara keburukan mereka adalah maksiat tadi yang banyak, kemudian mereka mendustai hari akhirat. Ya, mereka mendustai hari akhirat, sombong. Kami tidak tahu tuh apa hari kiamat. Kami cuma dugaan saja dan kami tidak yakin. Ini adalah maksiat, Pak. Pernyataan seperti ini. Nah, ternyata di hari akhirat nanti berlaku ayat ini. Nampaklah bagi mereka ya perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan semasa di dunia, dan itu siap untuk siap untuk dieksekusi, siap untuk dieksekusi, dan itulah terjadi hari penyesalan waliyadzubillah. Kemudian kata Allah, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka akan diliputi oleh azab. Haqa bermakna ahata, haqa bermakna ahata, yaitu diliputi oleh azab. Dan ini luar biasa. Bagaimana orang-orang penduduk neraka itu Pak diliputi oleh azab luar biasa. Mereka masuk ke dalam neraka yang sangat dalam, di mana dalamnya neraka 70 tahun. 70 tahun batu dilemparkan dari atas sampai ke dasar, itu 70 tahun sampai di dasar. Kemudian di dalam neraka mereka dibakar dari arah kiri, kanan, dan belakang. Luar biasa. Setelah itu api neraka yang membakar mereka ditutup lagi. Iya, kata Allah dalam surah Al-Humazah, an alaihim narum muqsadah fi amadin mumaddadah. Bagi mereka api neraka ya yang membakar, kemudian api itu ditutup. Ya, coba bayangkan Pak, kalau di dunia ini apa yang kita lihat atau yang disebut dengan microwave. Tahu microwave Pak? Iya, microwave itu kan ngeri itu Pak. Berapa suhunya itu? Dia bisa membakar, harus ditutup ya. Iya, dia bisa membakar, harus ditutup. Coba panasnya berapa di dalam. Saya pernah mungkin saya pernah lihat di itu orang bikin roti makhbaz itu yang di biasanya syahir ya. Coba lihat bagaimana mereka membakar roti itu. Roti itu dibakar dengan cara ditempelkan di mana? Di atap-atap atau bagian atasnya yang tertutup. Cuma ada lubang khusus sedikit cukup untuk memasukkan roti saja. Iya, saya gambarkan bagaimana neraka. Ingat ayat tadi, alaihim narum muqsadah, bagi mereka api yang membakar gitu ya. Ya. Nah, kemudian saking bahayanya membakar api itu, yang paling dahulu dibakar adalah bagian dalamnya. Coba Pak, gimana tuh Pak? Yang paling dulu hancur bagian dalam. Kalau kita bakar ikan Pak, bakar ayam, mana yang paling dulu hangus Pak? Dalam ikan atau kulit ikan? Luarnya ya. Luarnya Pak. Kalau ini enggak, api neraka itu yang membakar adalah langsung ke jantungnya dibakar. Langsung hatinya yang dibakar. Microwave itu. Kalau microwave dari dalam dia. Oh, makanya dalam ya Pak ya? Iya. Dari dalam panasnya keluar. Iya. Subhanallah. Ada prinsipnya gitu. Ya, berarti coba itu yang sudah kita lihat di dunia, bagaimana dengan api neraka yang bahan bakarnya kemudian panasnya 70 kali dari api dunia. Ya. Nah, ini adalah yang akan mereka lihat nanti setelah mereka di hari akhirat. Baik, jadi ayat ini konteksnya di hari akhirat. Mereka akan diliputi oleh azab yang mereka selalu dahulu perolok-olokkan di dunia. Jadi perhatikan Pak, mereka diazab karena mereka ada dosa. Ini menunjukkan keadilan Allah. Allah tidak mengazab seseorang karena mereka tidak ada salah. Tidak mungkin diazab oleh Allah. Mereka membuat dosa. Di antara dosa mereka lakukan adalah olok-olok. Berarti sikap seperti tadi adalah bagian dari olok-olok. Disampaikan kebenaran justru tidak diterima. Dijawab dengan jawaban yang sepele. Dan ini bagian dari olok-olok terhadap kebenaran. Maka berolok-olok dengan urusan agama, ini adalah perkara yang berbahaya, termasuk dosa besar. Kemudian berikutnya kata Allah, wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Maka kata Allah, dikatakan kepada mereka, al-yawma nansakum, hari ini adalah hari
yang kami melupakan kalian. Kalimat nansa, an-nisyan ini lupa. Tetapi di dalam agama bahasa Arab, kalimat nisyan juga bermakna at-tark. At-tark artinya adalah tinggal, ditinggalkan. Ini makna nisyan. Jadi nisyan itu maknanya dua dalam agama, Pak. Satu bermakna lupa, yang kedua bermakna ditinggalkan. Maksud di sini yang tepat adalah kata para ulama an-nisyan at-tark. Itu nisyan maknanya adalah dia apa ditinggalkan, bukan dilupakan. Kenapa? Karena Allah mustahil lupa. Allah mustahil lupa. Jadi maksud ditinggalkan di sini adalah kata Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, maksud daripada al-yauma nansakum, pada hari ini kalian kami lupakan, maksudnya adalah ay taraktukum finnar. Ya sudah, kami akan tinggalkan kalian di dalam neraka. Itu maksudnya, Pak. Di kalimat nisyan adalah ditinggalkan di dalam api neraka. Kemudian kama nasitum liqa'a yaumikum hadza, dan ini adalah balasan yang sesuai karena kalian telah melupakan dahulu hari pertemuan ini. Nih, jadi mereka dimasukkan dalam neraka karena mereka tadi lupa. Disebut tentang hari kiamat, sekarang kita, Pak, maka ada seseorang yang jawab, oh saya tidak tahu dengan ada hari kiamat, tidak yakin hari kiamat itu ada. Berarti apa? Dia lupa. Dia melupakannya, melalaikannya, congkak dan sombong terhadap kebenaran itu, maka Allah juga meninggalkan mereka. Ini balasan. Ya, kaidahnya adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai apa? Perbuatan. Itu hari pertemuan ini. Wa ma'wakumun nar. Nah, kalian akan tetap tinggal di dalam neraka, ya. Tetap tinggal di dalam neraka, kekal di dalamnya. Ma'wa bermakna tempat tinggal yang kekal. Iya. Khalidina fiha. Mereka tinggal di dalamnya abada, selama-lamanya, ya. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak seorang pun yang dapat menolong kalian. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Kalau Allah sudah memberikan keputusan itu, tidak seorang pun yang bisa, ya, kalian tidak akan menemukan apa sekali-kali pertolongan. Kenapa, Pak? Tidak ada uzur. Iya. Tidak ada uzur lagi bagi orang-orang kafir di hari kiamat. Kalau sudah terjadi hari kiamat, maka yang berlaku adalah nasi sudah menjadi bubur. Tidak mungkin lagi kembali menjadi parota. Tidak mungkin. Maka ini adalah kepastian yang berlaku nanti di hari kiamat. Tidak ada penolong bagi kalian. Di dunia mungkin banyak penolong kita. Banyak kita banyak kolega-kolega yang siap membela kita, baik itu di atas kebenaran ataukah kita di atas kebatilan. Banyaknya jaksa-jaksa yang siap membantu kita kalau uang siap dikucurkan. Ya, tetapi di meja hijau Allah SWT kondisinya akan lain. Yaitu tidak ada penolong seorang pun. Tidak para nabi, tidak pula para malaikat, apalagi selain mereka. Baik. Kemudian kata Allah, "Dzalikum bi annakum takhasum ayatillahi huzwa." Hal itu, ya, yang demikian itu karena sesungguhnya kalian dahulu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olok. Nah, ini sebabnya, Pak. Jadi Allah menyebut azab, kemudian Allah sebutkan sebab. Apa sebab kalian diazab? Nah, ini sebabnya. Yaitu kalian dahulu di dunia telah mengolok-olok menjadikan ayat-ayat Allah sebagai huzua atau huzwa, ya, yaitu olok-olok. Ya, disampaikan kebenaran mereka tidak ngeh. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan dunia telah kehidupan kemilaunya dunia telah membuat kalian lupa, telah melalaikan kalian. Umur yang panjang tidak bermanfaat bagi kalian. Ya, diberi umur panjang, tapi justru umur panjang makin apa? Makin membuat kalian semakin sombong. Di umur yang panjang diberikan puluhan tahun, ya 50, 60, 70 tahun, tapi itu tidak pernah cukup-cukup bagi kalian untuk menerima kebenaran. Nah, ini bahaya, Pak. Iya. Kadang orang kalau sudah di usia 40, 50 ke atas, Pak, itu makanya ini adalah hari apa namanya? Waktu yang sudah di puncak kematangan. Kalau di usia itu orang tidak mau menerima kebenaran, maka khawatir usia berikutnya mereka akan tetap semakin sulit untuk dikembali kepada agama Allah. Ya, jadi usia 40 ke atas itu sudah usia yang di puncak kematangan. Nah, maka di usia itulah kita harapkan orang akan bisa kembali kepada kebenaran. Ya, jadi adapun meninggalkan panjangnya umur terkadang tidak bisa memberi manfaat, maka ini adalah umur yang buruk. Ya, yang lain adalah semakin tua, tua keladi. Ya, semakin tua semakin menjadi. Dan ini ada, Pak? Ada, banyak orang-orang yang seperti ini, semakin tua semakin semakin menjadi. Ya, udah tua masih ditemukan di mana? Di Batu Domino. Udah usia 60, 70 tahun, udah bau tanah, masih ditemukan di mana, Pak? Di orkes tunggal, menari dengan biduan-biduan wanita. Subhanallah, udah bau tanah, berdiri aja kadang tidak lurus, masih dengan wanita-wanita yang biduan-biduan,
goyang, mabuk gitu, subhanallah. Ada Pak? Ada. Dan ini tidak ada manfaat usia yang panjang. Iya. Dalam ayat lain Allah katakan di surat Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Bukankah aku sudah panjangkan usia kalian dulu di dunia? Bukankah aku sudah panjangkan usia kalian dulu di mana? Semasa di dunia. Iya. Maka itu tidak juga memberi cukup bagi kalian untuk apa? Untuk meresapi kebenaran, meninggalkan kebatilan, menyesali semua perbuatan. Apakah tidak cukup juga? Iya. Kemudian wajah aku munadzir dan telah datang bagi kalian seorang pemberi peringatan. Di antara makna nadzir, Pak, perhatikan di ayat ini sebagaimana penafsiran Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama lain ditafsirkan dengan tafsir bil ma'thur, makna daripada an-nadhir, waja'akumun nadhir dan telah panjang umur kalian dan telah datang pemberi peringatan. Maknanya nadhir adalah as-sayd. Ini salah satu makna tafsiran dari ayat ini. Maksud nadhir pemberi peringatan adalah uban. Jadi uban, Mbak, itu sebenarnya memberi peringatan kepada kita. Datangnya uban itu sebagai peringatan terbaik untuk kita. Agar apa? Agar kita sadar bahwasanya saya udah ubanan, udah berarti udah berumur, udah bertambah. Iya. Oleh karenanya ketika uban datang, maka sudah waktunya untuk apa? Untuk dekat ke jalan pulang. Ya, oleh karenanya Pak, di antara sunnah dalam agama kita kalau ada uban jangan dicabut, baik itu uban di kepala ataupun uban di bagian jenggot. Ya. Ada orang beruban mungkin dicabut ya, maka sunnahnya atau yang lebih tepat adalah uban itu dibiarkan. Kenapa Pak? Satu, dia sebagai pemberi peringatan. Yang kedua, dia uban nanti datang dalam hadis kata Nabi SAW, asyaibu nurul mu'min yaumal qiyamah. Bahwasanya uban itu adalah cahaya bagi orang mukmin nanti kelak di hari kiamat. Ya, cahaya bagi orang mukmin di hari kiamat. Ya. Baik, kemudian ada suatu asar yang bagus yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya suatu kali ada orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan ini kapan kita ucapkan, Mbak? Ketika ada musibah biasanya. Jadi orang yang mengucapkan tidak orang yang tua tadi, ya, dia ditanya oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah, ya, beliau dulu seorang ulama besar, tapi awalnya dahulu seorang perampok besar, penyamun dia. Namun dapat hidayah dengan mendengar ayat dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min haqq. Belumkah datang kepada itu kekhusyuan hati. Kemudian mereka kembali kepada kebenaran atas apa yang datang daripada Allah. Maka ketika itu dia kembali tobat kepada Allah. Ya. Dia tinggalkan belajar baik-baik kemudian jadi ulama. Suatu kali Fudail bin Iyad bertemu dengan orang yang sudah usia tua, Pak. Laki tua, maka dia bertanya, "Kam marrabik?" Berapa usia yang telah engkau lalui di muka bumi ini? Apa jawaban orang tadi, Pak? Katanya sekitar 60 tahun. Sekitar berapa? 60 tahun. Maka kata Fudail bin Iyad rahimahullah, berarti 60 tahun ini Anda sudah menjalani hidup di dunia dan Anda sudah dekat kepada kematian. Apa jawaban orang tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi musibah. Taib. Kemudian apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah? Tahukah Anda apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Katanya saya tidak tahu apa maknanya. Taib. Maka dikatakan oleh Fudail, makna inna lillahi wa inna ilaihi adalah kita adalah milik Allah dan akan pulang kepada Allah. Yang namanya barang pinjaman suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Itu sudah pasti. Taib. Maka dia mengucapkan, baik, kalau gitu famal hillah. Apa yang bisa saya lakukan hari ini? Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Usia sudah tua. Maka kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ahsin ahsin ma baqa. Perbaikilah usia yang tersisa. Ghufira laka ma madha. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Di usia 60, Pak. Sisa umur kita manfaatkan dengan baik. Kita manfaatkan dengan kebaikan, dengan belajar ilmu agama, dengan melakukan kebaikan, kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk umat, untuk orang lain. Maka perbuatan ini, Pak, serta merta dia akan menghapus dosa-dosa yang 60 tahun atau masa lalu itu.
Maka kalau kita lakukan kebaikan di usia yang ada, maka akan mengampuni dosa yang lalu. Kalau tidak, kata Fudail bin Iyad, engkau masih tetap di atas kebiasaanmu yang jelek, di atas maksiat, sudah tua, semakin tua makin keladi, makin tua-tua keladi, maka engkau akan dihukum dengan dosamu yang akan kamu lakukan dan dosa yang masa lalu. Jadi dikumpulkan semuanya. Ini pernyataan siapa, Pak? Pernyataan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian kata Allah, wa gharratkumul hayatud dunya, dan usia panjang telah kemilau dunia telah membuat kalian hijau. Afwan, membuat hijaunya dunia telah membuat kalian lupa terhadap apa? Terhadap kebenaran. Fal yauma la yukhrajuna minha. Maka pada hari ini engkau tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Walahum yusta'tabun. Iya, mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan mereka tidak pula diberi kesempatan untuk bertaubat. Ya, nasi sudah jadi bubur. Tidak ada lagi kesempatan pulang ke dunia. Walaupun keinginan orang-orang kafir di akhirat nanti tidak ada lain kecuali beri aku kesempatan ya Allah untuk kembali ke dunia. Iya. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa melakukan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan di dunia. Yang dulu aku lupa, yang dulu aku lalaikan. Jadi andaikan Pak orang kafir diberikan keinginan, kesempatan atau permintaan terakhir lah. Sebelum engkau dimasukkan ke neraka dengan sebab perbuatanmu, apa yang engkau minta? Maka permintaannya satu. Iya, ya apa namanya, qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggal di dunia. Apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali itu tidak mungkin, mustahil. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang mereka akan ucapkan saja dan tidak ada manfaatnya. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh sampai mereka berbangkit. Baik. Kemudian mereka tidak diberi kesempatan bertaubat. Kenapa, Pak? Kalau ruh taubat itu diterima dalam dua keadaan. Ya, sebelum terjadi dua keadaan. Pertama, sebelum ruh melewati kerongkongan, maka taubat masih diterima. Dalam sabda Nabi SAW, at-taubatu apa? Innallaha yaqbalu taubatal abadi ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama ruh belum melewati kerongkongan. Yang kedua kapan, Pak? Satu tadi setelah roh berpisah dengan jasad. Yang kedua setelah matahari terbit dari mana? Dari sebelah timur. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah timur, afwan. Timur apa barat ya? Dari barat ya? Salah saya. Baik. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat, maka taubat tidak diterima. Baik. Ini dalil Pak menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang terhadap kehidupan akhirat semakin bagus, maka dia akan semakin mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Tapi justru semakin tipis keimanan seseorang terhadap hari berbangkit, terhadap hari pembalasan, maka mereka akan semakin mudah untuk bermudah-mudahan dalam maksiat. Ini dasarnya, dalilnya. Itu kenapa? Kenapa mereka lupa dengan hari akhirat? Mereka berolok-olok dengan agama. Karena gharrathumul hayatud dunya. Karena mereka telah lupa dengan hari akhirat. Maka mereka gharrathumul hayatud dunya. Mereka menikmati kelezatan dunia ini berlebih-lebihan. Iya, bekerja mencari dunia siang dan malam, banting tulang peras keringat, berangkat pagi, terkadang besok pulanglah sudah larut malam. Tujuannya apa, Pak? Hanya memuaskan nafsu semata. Iya, kalau bahasa dosen saya dulu, Pak, orang-orang kafir itu kalau mereka bekerja itu bisa umpama bekerja dalam sepekan itu 4 atau 5 hari. Bekerja 5 atau 6 hari ya. Maka di hari weekend nanti mereka libur, mereka akan gunakan pergi ke apa namanya, ke tempat-tempat apa namanya itu diskotik, tempat-tempat pelacuran. Demikian pekerjaan mereka, aktivitas mereka terus. Kalau sudah bekerja selama 3 bulan, nanti ada musim panas, mereka akan berlibur kemana? Ke negeri-negeri, ke luar negeri. Iya. Tujuannya apa, Pak? Menghabiskan uang yang mereka kerjakan di apa? Yang mereka cari selama berbulan-bulan di negara mereka. Demikian kebiasaan orang kafir secara pada umumnya. Ya, kalau bahasa dosen saya mereka mengatakan bagikan anjing kepanasan. Kalau bekerja itu bagikan anjing kepanasan. Bekerja luar biasa untuk mengumpulkan secuil uang demi melepaskan hawa nafsu dan mencari kelezatan dunia. Ini kebiasaan orang kafir. Kenapa? Mereka tidak ada iman dengan adanya hari pembalasan. Ya, ini kata kunci. Kemudian kata Allah, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka segala pujilah bagi Allah, ya, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Baik.
Kalimat ini kata para ulama, falillahil hamdu. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan apa? Dengan pujian. Ya, falillahil hamdu, segala puji bagi Allah. Ya, Rabb yang menguasai langit dan Rabb yang menguasai bumi. Ya, dan Rabb semesta alam. Kenapa, Pak? Karena menunjukkan seluruh ketetapan yang Allah sebutkan dari awal ayat tadi, dari awal surat Al-Jathiyah sampai akhir, baik itu berupa ketetapan, berupa janji-janji yang sudah Allah janjikan kepada orang beriman, berupa ancaman dan azab terhadap orang yang melakukan keserongan, ya, yang melakukan pendustaan atau kekufuran serta kesombongan, maka semua ketetapan itu adalah tidak ada celah bagi Allah. Ya, justru Allah dipuji. Kenapa, Pak? Allah dalam ketetapan, di dalam perbuatan, dan di dalam hukum serta janji reward yang diberikan kepada para hamba adalah dengan hikmah yang luas dan pelajaran yang sangat dalam. Itu tujuannya. Oleh karena Allah menutup falillahil hamdu rabbis samawat. Maka segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb penjaga langit, Rabb pencipta langit dan bumi, ya, dan seluruh isi alam semesta. Oleh karenanya ini dalil menunjukkan hendaklah seorang muslim dalam setiap keadaan dia selalu memuji Allah. Baik tatkala dia diberi rezeki, kelapangan, badan sehat, ataupun tatkala dia diuji. Nabi SAW ketika beliau diberi nikmat, urusan yang lapang, maka beliau mengucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya, dengan kalimatnya, dengan nikmatnya sempurnalah seluruh kebaikan. Tapi ketika Nabi diuji sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang tidak diinginkan, sesuatu yang menyulitkan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam seluruh keadaan. Kenapa kita sebagai muslim kita memiliki keyakinan bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada kita, baik itu takdir baik atau takdir buruk, tidak boleh yang keluar dari ucapan kita kecuali kalimat yang Allah ridhai, yaitu kalimat pujian. Alhamdulillah. Iya. Kalau ada orang tanya ke kita, lagi badan sehat, gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini apa? Ini jawaban seorang muslim. Ketika badan tidak sehat atau lagi sulit, lagi ekonomi lagi down dan segala macamnya, atau mungkin dicopot dari pekerjaan, ya, di segala macamnya, maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dan semua keadaan. Jangan ini seorang muslim. Adapun orang-orang munafik atau orang-orang yang bermasalah dengan keimanannya, maka dia akan mudah mengucapkan dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang tidak diridhai Allah, atau ucapan-ucapan yang ragu terhadap ketetapan Allah. Ada orang yang ketika diuji dia mudah mengatakan, Allah tidak adil kepada saya. Allah tidak adil. Layakkah ucapan ini? Tidak layak. Tidak layak. Oleh karenanya ini faedah ayat falillahil hamdu rabbis samawat wa rabbil ardi rabbil alamin, yaitu Rabb semesta alam, segala puji hanya baginya. Baik, kemudian berikutnya walahul kibriya fis samawati wal ard wa huwal azizu al hakim, dan dia baginya lah keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa maksud ayat ini? Walahu al-kibriya, yaitu bagi Allah kibriya. Kibriya maknanya adalah azamah, yaitu semacam keagungan, kesombongan, ya. Kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang layak sombong. Allah lah yang layak menyombongkan diri. Adapun hamba layak menyombongkan diri, Pak? Tidak. Siapapun hambanya, bagaimanapun posisi dan derajatnya, semulia apapun dia, tidak layak baginya untuk menyombongkan diri. Hatta para malaikat pun tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. La yastakbirun. Ya, yusabbihuna al-laila wan nahar wa la yastakbirun. Di mana para malaikat itu senantiasa bertasbih memuji Allah siang dan malam, tidak pernah berbuat dosa, dan dia tidak pernah tidak pernah menyombongkan diri. Para malaikat. Demikian juga Nabi SAW, makhluk paling mulia di muka bumi ini, di mana beliau tidak mau menyombongkan diri kepada Allah. Beliau adalah Rasul terbaik, justru beliau bangga kalau disebut ana abdullah wa rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Tak pernah Nabi menyebut saya ini Rasul paling baik, padahal beliau terbaik, tapi beliau tidak menyombongkan diri. Nah, kalau para malaikat dan Nabi saja tidak layak sombong, bagaimana dengan selain mereka? Oleh karenanya, Pak, yang layak sombong itu hanya siapa? Adalah raja dari seluruh raja. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Rabbul Alamin, Rabb penguasa semesta alam ini.
Iya, Rob penguasa semesta alam ini. Baik, datang dalam hadis, Pak. Datang dalam hadis, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam ketika beliau menafsirkan ayat terakhir ini dari hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman. Berarti kalau Allah berfirman setelah Nabi bersabda, apa namanya, Pak? Hadis Al-Qudsi. Hadis Al-Qudsi berarti Allah berfirman melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya, Al-kibriya uridai. Kesombongan adalah selendangku. Baik. Wal azamatu izari. Dan sebentar, sebentar. Kata Nabi SAW, kesombongan adalah selendangku. Kemudian wal azamatu izari, dan keperkasaan adalah pakaianku. Keperkasaan adalah pakaianku. Kemudian kata Nabi SAW, faman naza'ani fi wahid minhuma adkhaltuhu an-nara. Siapa saja yang mengambil salah satu dari kedua itu daripadaku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Baik, siapa saja yang mengambil salah satu daripada kekhususan Allah tadi, yaitu kesombongan, kemudian keperkasaan, di mana ini khusus untuk Allah SWT. Siapa yang mengambil salah satu dari keduanya, maka kata Allah, ada khaltuhun nara, aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Berarti apa, Pak? Ini hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. Dalam sahih beliau. Taib. Dalam lain disebutkan faman yunazi'ani azabtuhu. Siapa yang mengambil dua sifat tadi daripadaku, maka aku azab dia. Artinya apa, Pak? Sifat sombong hanya berlaku untuk Allah SWT semata. Untuk yang lain tidak boleh. Jangankan apa, orang terbaik dari kita tidak boleh melakukan sifat itu. Karena contoh yang terbaik adalah Nabi SAW. Karena sombong, Pak, ini adalah bentuk daripada minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair beliau menyebutkan sombong ini bagian daripada apa? Bagian daripada dosa besar. Bagian daripada dosa besar. Nah, di antara bentuk kesombongan adalah itu, menolak kebenaran setelah kebenaran itu tampak. Ya, karenanya hendaklah kita jadikan, kita melindung kepada Allah daripada sifat ini, dan kita jadikan tawadhu sebagai perhiasan di dalam kehidupan kita, yaitu rendah hati, cepat di dalam menerima kebenaran, dan lamban di dalam melakukan kemaksiatan. Inilah sikap seorang muslim yang baik. Kemudian kata Allah ditutup, ya, wa huwal azizul hakim, dan dialah zat yang maha perkasa dalam perintahnya, di dalam menghukum, di dalam menerapkan apa yang dia inginkan, perkasa. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa lari daripada hukum Allah. Wal hakim, yaitu bijaksana dalam aturannya. Allah menetapkan aturan pasti bijaksana, sesuai untuk seluruh makhluk tanpa perbedaan. Dua sifat ini hanya dimiliki oleh Allah. Adapun manusia jarang memiliki ini. Ada orang yang kuat, memiliki otoritas, tetapi tidak memiliki capability dalam memimpin. Ada orang memiliki kecerdasan, capability bagus dalam memimpin, tapi dia tidak memiliki otoritas. Nah, namun Allah SWT mengumpulkan keduanya. Allah Ta'ala alam. Selesai kita dari surah Al-Jathiyah. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua, dan kita lanjutkan ke tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا
فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kita dengar dari Adinda Muhammad Ikram. Silakan Ikram. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها. Tasydihkan ra-nya, Ikram. Wa gharrat gitu. Wa gharratkumul hayatud dunya. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Jamil, Masya Allah. Ahsanta ya Muhammad, jazakallahu khairan. Kita dengar dari Bapak Satria, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu inna Sinnya panjang. As-sa'ah dibaca sinnya dengan mad ya. Qultum ma nadri mas-sa'ah. Nah, qultum ma nadri mas-sa'atu inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bimustayqinin nah. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من نصير وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم
Walikum bi annakum ittakhaztum ayatillahi huzuwan wa gharratkumul hayatud dunya. Sedikit pada huruf zai, Pak, dibaca cepat, tidak tanpa dipanjangkan. Huzuwa. Dzalik ya. Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzuwa. Dzalikum bi annakum ittakhaztum ayatillahi huzuwan wa gharratkumul hayatud dunya fal yawma la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Masya Allah. Jamil. Hasanan ya Satria. Barakallahu fiik. Baik, kita dengar berikutnya dari Abu Ikram. Silakan Abu Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم يخرجون منها وما هم يستعتبون ولا ya, Ikram. ولا هم يستعتبون. واليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Baik.
Sanallah ilaik ya Pak Ikram. Jazakallah khairan. Kita dengar berikutnya dari Bapak Hari. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا Perhatikan Pak لهم pada kalimat inna dhunnu illa dhannan wa ma. Kalau kita lanjut tadi pada kalimat inna dhunnu ya, nunya tidak panjang. Baca cepat. Satu, yang kedua pada kalimat dhannan wa ma. Karena dhannan dia dalam bentuk tanwin baris dua di atas ketemu dengan waw maka berlaku hukum idgham bi gunnah. Nah, dhannau wa ma gitu. Inna dhunnu illa dhannaw wa ma nahnu bimustayqinin. Wa bada lahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadza فَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Nah, demikian. Masyaallah. Ahsanta ya Pak Hari. Demikian Bapak, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Selesai kita dari surah Al-Jathiyah. Semoga Allah berikan kita pahala dari huruf demi huruf yang kita baca dan kita dengar. Dan semoga Allah beri kita ketetapan hati, istiqamah di atas kebenaran sampai kita meninggal dunia. Allah Ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan atau hal yang perlu kita tambahkan, kami persilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan terkait materi. Yang ini Ustaz. Wa iza qila. Qila ini mudhari kan? Kalau nggak salah. Dia madhi, Pak. Fi'il mudhari. Ya, dia fi'il madhi itu, Pak. Fi'il madhi ya. Fi'il madhi tetapi dalam bentuk Pasif kalau pasif ya, dalam bentuk pasif. Ya. Kan ada aktif, ada pasif. Ini pasif dikatakan. Ya, ini pasif. Harusnya kan mengatakan dan dikatakan. Ya. Nah. Gitu. Iya. Qila Terus inna. Ya, ini kan ayat ini disampaikan ke Rasulullah seperti menceritakan kan, menceritakan yaitu keadaan akhirat itu gini maksudnya. Sungguh dan apabila dikatakan kepadamu sungguh janji Allah itu benar, padahal tidak. Maksudnya disuruh katakan kepada orang-orang kafir bahwa hari kiamat itu tidak diragukan. Maksudnya ini seperti kalimat disuruh katakan kepada orang-orang kafir itu, kalau nggak salah. Kemudian di sini orang-orang kafir itu kan menjawab itu. Kami tidak tahu apakah hari kiamat. Sepertinya ini copy paste. Iya benar.
Jadi ini konteksnya Pak di hari akhirat nanti. Jadi Nabi SAW telah dikatakan kepada Allah, kepada mereka oleh Allah. Nah nanti kondisinya ending jalan ceritanya kayak gini nih nanti di akhirat akan terjadi dialog. Berarti Ya, ini antara yang ayat mengatakan di awal ayat masih. Berarti ini ayat masa depan nantinya ya, masa depan nantilah lebih kurang gitu. Cuman udah diceritakan kepada Nabi seperti yang disampaikan sekarang. Iya. Iya benar. Jadi sudah diceritakan kepada Nabi apa yang akan terjadi nanti. Ini kan tadi gini nih, nanti ada di kiamat. Ya. Nah gitu. Jadi kita pahami konteks ayat ini. Ayatnya disampaikan oleh Allah kepada Nabi di masa beliau, tapi kejadiannya belum terjadi. Kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Nanti di hari kalau sudah terjadi kiamat. Jadi pembalasan. Sudah terjadi kiamat. Karena di akhirat itu nanti Pak ada dialog-dialog Pak. Ada dialog-dialog kalau dalam kita lihat baca Al-Quran banyak dialog-dialog yang akan terjadi antara Allah SWT dengan orang kafir dengan orang kafir atau malaikat ya dengan orang-orang kafir karena ada dialog ya pembicaraan-pembicaraan. Seperti inilah salah satu konteksnya begitu. Wallahu a'lam. Nah, ya Ustaz. Bagus Pak, analisa yang baik. Nah, silakan Pak, ya Pak Ari, silakan. Ya. Pemakaian kata zalikum itu, zalikum itu kan isim isyarah ya. Iya, isim isyarah. Ya. Itu apakah dia untuk apa istilahnya untuk jamak, jadi isim jamak atau ini Ustaz? Soalnya saya pernah di ayat yang lain kan pernah ada tuh zalikumullahu rabbukum fa'buduh ya. Kalau nggak salah. Iya. Zasiratum mustaqim. Kalau nggak salah ayatnya ada yang begitu. Nah, ya, yang saya tanya itu zalikum itu apakah dia isyarah untuk jamak atau tunggal? Tapi kenapa waktu menunjuk zalikumullah pemakaiannya gimana Ustaz? Bagus, pertanyaan yang bagus. Nah, gimana nih menyelesaikannya? Pak Satria, silakan. Saya bantu jawab. Abu Ikram, ini bagus nih pertanyaannya. Isim isyarahnya untuk mufrad. Yang ditunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala mufrad. Adapun isim isyarah yang digunakan jamak. Dan itu bentuk bentuk mukhatab. Ini jamak mukhatab gitu. Demikianlah gitu. Demikianlah ya untuk kum artinya jamak ya. Nah, gimana menyelesaikannya nih? Kalian kan? Pertanyaan bagus nih. Itulah kalian. Assalamualaikum. Yakumnya itu bukan untuk Allah. Bagus. Untuk siapa Pak? Ya untuk ini manusia ya kan gitu. Gitu bagus ya. Jadi kalau kita lihat Pak konteksnya Pak Hari, dzalikum memang isim isyarah untuk jamak, Tapi wallahu alam, kalau di konteks ayat ini, dzalikum bukan untuk menunjukkan kepada kalaupun dia ada ayat lain ya. Kalau ayat yang Bapak bilang tadi, dzalikumullahu rabbukum, itu di surah apa tuh? Ada ayatnya benar, tetapi dzalikum bukan untuk isyarah kepada Allah. Bukan Allahnya yang ditunjuk atau bukan pula kalau di sini coba lihat di ayat ini fokus ke ayat ini kata Allah dzalikum. Nah, ini seakan-akan ayat ini menjelaskan khabar tentang tentang hal-hal yang telah Allah janjikan kepada manusia, kepada mereka itu. Di antaranya adalah waqila al-yawma nansakum, yaitu di antara wa badalahum sayyi'atu ma amilu, telah nampak bagi mereka nanti di hari kiamat keburukan apa yang telah dilakukan di dunia. Kemudian mereka akan diliputi oleh azab atas apa yang mereka olok-olokkan. Itu dua keadaan tuh. Kemudian keadaan berikutnya akan dikatakan kepada mereka, sungguh kalian pada hari ini akan kami lupakan maksudnya kami tinggalkan kalian dalam neraka. Baik. Kemudian hal itu karena kalian telah menipukan kami dulu di dunia. Kalian lupakan hari pembalasan ini, tidak yakin dengan hal ini. Maka inilah dia. Berikutnya, hadza ya wa ma'wakumun nar. Inilah dia balasan untuk kalian. Berarti isim isyarah satu tuh. Kemudian wa malakum minasirin. Berikutnya, statement berikutnya, bagi kalian tidak ada penolong. Nah, semua ini kan jamak tuh Pak. Berapa tuh keadaan nanti? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang demikian ini, yang banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, dzalikum. Nah, itulah untuk kalian. Bi annakum ittakhadtum ayatillah. Gitu Pak. Jadi termasuk juga tadi dzalikumullahu rabbukum,
Ya, afala ta'qilun itu ayat kalau saya tidak keliru sebelum-sebelumnya menceritakan tentang rububiyah Allah. Bagaimana Allah mengatur jagat raya ini, bagaimana Allah menurunkan hujan, bagaimana Allah memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Nah, datang nanti berikutnya, zalikum aitu, demikianlah perbuatan Allah. Demikianlah kebesaran Allah. Demikianlah kemahaperkasaan Allah. Nah, dialah Allah Rabbukum, dialah satu-satunya Rabb kalian. Fa'buduh, maka oleh karena itu sembahlah dia. Gitu Pak. Jadi bukan zalikum walau isim isyarat untuk Allah. Tidak akan, tapi untuk ayat sebelumnya, kondisi sebelumnya. Ya. Allahu a'lam. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh hadza siratul mustaqim. Kalau nggak salah itu. Tapi Iya. saya lupa di surah apa. Iya, Maryam benar. apa ya? Kalau di Maryam tidak ada. Maryam Nggak tuh ada ya? ujung-ujung ayat ini semua, Pak. Mat iwat semua. Iya, Zakaria atau mat lah. Tidak ada yang Oke. Surah apa, Pak? Ada Ya, yang tahu kalau surah apa tadi itu? kalau di surat Maryam wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratul mustaqim. Hadza siratul mustaqim. Itu Isya yang bilang. Ini ayatnya, Pak, di surat ini yang Bapak maksud tadi itu, di surat Al-An'am ayat 102. Coba dilihat bagaimana konteksnya. Sebelumnya cerita apa tuh? Ya, ayat 102 Al-An'am. Al-An'am surat ke-7 ya. Ayatnya 102. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am surat ke-6, Ustaz. Afwan, surat 6 ya. Surat 6 ayat 102. Kata Allah, "Dzalikumullahu rabbukum." Yang demikian, kalau dilihat di terjemah Indonesia, Pak, di situ sudah dibikin yang memiliki sifat-sifat yang gitu. Yang demikian itu dialah Tuhan Rabb kalian, Allah. Nah, apa sifat-sifat itu? Ternyata banyak di sini, Pak. Berapa nih kondisinya? Allah yang menciptakan banyak sekali nih. Mulai dari menciptakan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, mematikan yang hidup, menghidupkan yang mati, ya kan? Memasukkan hidup ke dalam kehidupan, kematian dan seterusnya. Kemudian menyingsingkan pagi menjadi malam agar kalian bisa beristirahat. Kemudian menjadikan matahari dan bulan sebagai untuk perhitungan. Demikian terus banyak nikmat ke bawah nih. Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Ada sifat-sifat ini, Pak. Pekerjaan ini, sifat-sifat ini, otoritas ini yang bisa melakukan sifat-sifat demikian itu yang banyak. Dzalikumullah, dialah Allah. Gitu maksudnya. Kan sesuai dengan konteks ayat tadi kan, Pak? Dzalikum. Ayat berapa tadi, Ustaz? 102, Pak. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? 102. 102. 102. Ya, ini salah satu bentuk dzalikumullah ya. Al-An'am. Ya, Al-An'am. Dzalikumullahu rabbukum wa ilaha illahu. Ya. Kulli syai'in fa'budu. Ya. Yang demikian yang memiliki sifat-sifat itu dialah Allah saja, ya. Rabb kalian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, pencipta segala sesuatu. Jadi banyak ayat sebelumnya, Pak, ayat 100, 99, 98, 97 dan seterusnya, ini merupakan sifat-sifat rububiyah Allah. Allah lah Maha Esa, perkasa dalam melakukan segala sesuatu. Nah, kalau sudah tahu tuh Allah segala sesuatu yang menciptakan dengan sendirinya, apa kewajiban kita? Nah, wajib kita berikan ibadah hanya kepadanya saja. Nah, boleh kepada yang lain. Ya, karena Allah lah yang memiliki sifat itu. Tidak ada makhluk yang memiliki sifat yang keperkasaan demikian seperti yang dimiliki Allah Rabbul Alamin. Gitu, Pak. Bisa difahami, Pak ya? Jadi jamak di sini adalah untuk sifat-sifat sebelumnya. Itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan, Pak Satria, Pak Hari. Baiklah, demikian kiranya. Semoga bermanfaat untuk bahasan kita di surah Jathiyah. InsyaAllah ke depan akan kita sambung kalau umur masih ada. InsyaAllah kita bersua kembali di surat berikutnya, itu surat Ad-Dukhan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza, semoga bermanfaat. Kalau ada yang benar datangnya daripada Allah. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan itu datang daripada kami karena kekurangan dan keterbatasan ilmu. InsyaAllah kita bertemu di kelas berikutnya. Kita tutup dengan Wassalillahumma wassallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, ikram dan Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ila liqa.